Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Oktaditi, merupakan mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan mereview jurnal yang berkaitan pada mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan. Review jurnal ini berdasarkan dari judul pada topik 5, yaitu tentang legitimasi dan komunikasi kebijakan. Yang pertama ialah legitimasi. Legitimasi ialah mengacu pada prinsip yang menunjukkan penerimaan publik terhadap kebencian terhadap pemimpin, pemerintah, dan pejabat yang berdasarkan persetujuan pemimpin dan administrator yang berkuasa sesuai dengan prosedur dan yang berlaku ditegakkan oleh publik jauh termasuk dalam nilai-nilai politik dan moral. Jadi legitimasi ini juga dapat berbentuk desain yang menciptakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi kebijakan pendidikan itu pada hakikatnya terdiri dari bentuk pengambilan keputusan dengan substansi sebagai berikut: tujuan, prinsip, dan aturan. Format yang digunakan dalam legitimasi kebijakan pendidikan itu ialah biasanya ditulis atau disahkan untuk sebagai pedoman oleh pemimpin, pemegang kekuasaan, staf personal, organisasi yang terkait, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal yang masih berkaitan. Oke, dalam legitimasi ini mempunyai tahap-tahapan. Yang pertama ialah tahapan simbolik yang berkaitan tentang berupa simbol-simbol yang ada di masyarakat yang secara simbolik seperti nilai-nilai dasar atau tradisi-tradisi yang baik untuk dilakukan. Yang kedua ialah prosedural, yakni menjanjikan kemakmuran materi kepada rakyat. Yang ketiga, legitimasi itu material, yaitu cara menentukan wakil-wakil rakyat, presiden, perdana menteri, yang lainnya dengan mengadakan pemilihan umum. Nah, berkaitan dengan komunikasi kebijakan pendidikan, yaitu merupakan pengenalan sesuai rencana-rencana kebijakan pendidikan yang telah dilegitimasikan, sehingga komunikasi ialah para pemeran yang sesuai dengan rencana-rencana kebijakan pendidikan itu tersendiri. Sedangkan komunikasinya ialah pemeran tersebut kebijakan pendidikan secara bersama-sama, rancangan, dan publik pada umumnya. Oke, selanjutnya mengenai materi komunikasi yang berkaitan dengan rencana-rencana kebijakan tersebut, yang isinya itu penjelasan sebagai pemeran kebijakan pendidikan berhubungan dengan perangkatnya penyebaran melalui rumusan-rumusan kebijakan yang terkadang tersebut kepada politik. Komunikasi dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, karena itu memiliki dua alasan, yaitu supaya halayak memahami lebih dalam serta menghindari kesalahan dan permasalahan. Yang keempat ialah model-model komunikasi. Jadi, model-model komunikasi dalam mengambil kebijakan pendidikan model-model komunikasi dalam kebijakan pendidikan ialah terbagi menjadi 3 model, yaitu 3 sisi, yaitu komunikasi satu arah, 2 arah, multi atau transaksional. Jadi komunikasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara verbal atau non-verbal, atau bisa keduanya. Jadi pada dasarnya apapun model komunikasi, cara penyampaiannya sama untuk memberikan pengirim, pesan, dan penerima. Akibat dari komunikasi yang terjadi biasanya yang pertama ialah komunikator tidak ahli ketika memberikan pesan-pesan kebijakan, akhirnya yang seharusnya pesan-pesan tersebut disampaikan secara jelas menjadi tidak jelas dan akibatnya salah pemahaman. Yang kedua ialah perbedaan sumber atau komunikasi ialah perbedaan acuan. Jadi perbedaan antara komunikator dan komunikan sehingga penyampaian kebijakan itu tidak sesuai. Yang ketiga ialah kurangnya integritas komunikasi di mata komunikasi. Kredibilitas komunikasi mencakup banyak hal, mulai dari objek ketokohannya di masyarakat dan karakternya serta kemampuannya. Oke, itu saja tentang legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya, mohon teman-teman untuk di like, subscribe,
dan di komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.